Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas online akuntansi keuangan menengah. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang salah satu akun aset yang sering disebut sebagai salah satu akun aset yang paling penting bagi perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur, yaitu kita akan berbicara tentang detail bagaimana melakukan pencatatan untuk akun persediaan. Baik, kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada video ini. Jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana mencatat akun persediaan, saya akan mereview sedikit tentang teori di balik keberadaan akun persediaan. Nah, jadi yang bisa Anda lihat di tampilan berikut ini, persediaan adalah barang yang disimpan perusahaan untuk dijual kemudian. Jadi jika perusahaan itu membeli barang yang untuk digunakan sendiri, itu tidak boleh dicatat masuk akun persediaan. Nah, atau bisa juga barang yang akan digunakan untuk produksi barang jadi yang kemudian akan dijual. Jadi, intinya persediaan itu adalah perusahaan membeli barang, di mana barang tersebut itu niatnya akan digunakan untuk kemudian dapat dijual kembali. Bisa langsung dijual kembali dalam wujud sama seperti dulu ketika dibeli, atau bisa juga dijual kembali setelah mungkin barangnya diproses atau diubah lebih lanjut. Tapi pokoknya jika perusahaan membeli barang dengan niat, kemudian akan dijual kembali, entah dalam bentuk yang sama, ataupun dalam bentuk berbeda, itu kita dapat anggap sebagai persediaan. Jadi misalnya jika perusahaan membeli barang untuk digunakan sendiri, contohnya ada perusahaan jasa percetakan buku membeli kertas banyak. Nah, perusahaan percetakan buku pasti wajar ya beli kertas. Nah, tetapi kertas itu belinya tuh khusus untuk digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan administrasi sehari-hari. Jadi walaupun itu perusahaan percetakan buku membeli kertas, tapi kertasnya itu khusus dialokasikan untuk kegiatan kantor perusahaan itu sendiri, bukan untuk dijual lagi, bukan untuk digunakan untuk kegiatan menjual. Nah, itu berarti tidak boleh masuk ke persediaan. Gitu. Nah, perusahaan yang memiliki akun persediaan itu ada dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang yang ini tadi itu ya, jadi dia membeli barang kemudian dijual kemudian tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sementara ke perusahaan manufaktur ini yang kedua ini, yaitu membeli barang yang kemudian digunakan untuk produksi barang jadi. Baru kemudian barang jadi tersebut dijual. Gitu. Nah, jadi dua perusahaan ini yang memiliki akun persediaan. Nah, jadi mari kita lihat tampilan di laporan keuangannya seperti apa. Ketika perusahaannya itu merchandising atau perusahaan dagang, seperti ini, contohnya di sini Carrefour ya, kita bisa lihat bahwa di laporan posisi keuangan akan muncul akun persediaan. Tapi hanya satu akun saja. Nah, akun ini merepresentasikan yaitu nilai barang yang sudah siap untuk dijual. Berarti yang nilai 6.891 ini sudah siap untuk dijual semuanya. Hanya tinggal masalah waktu sampai berubah menjadi kas. Jadi hanya satu akun persediaan untuk perusahaan dagang. Akan tetapi, perusahaan manufaktur seperti ini, perhatikan di sini akunnya warna merah. Nah, di sini akun persediaannya dibagi menjadi 3 jenis akun persediaan. Yaitu yang pertama, yaitu akun persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dari 3 jenis persediaan ini kita bisa lihat total nilainya adalah 4.485. Tetapi yang teman-teman harus hati-hati kalau perusahaan manufaktur bukan berarti nilai 4.485 ini semuanya sudah siap jual. Yang sudah siap jual hanya yang persediaan barang jadi ini, yang finished goods ini. Nah, dua akun persediaan yang lain ini, raw materials dan works in process ini belum siap jual. Jadi kalau akun persediaan di perusahaan manufaktur itu ada 3.
Dan ini perbedaan utamanya dibandingkan dengan akun persediaan di perusahaan dagang. Nah, baik, sekarang kita akan mulai membahas tentang topik utama yang saya bahas di video ini, yaitu tentang bagaimana melakukan penilaian terhadap persediaan. Jadi, jika teman-teman perhatikan di sini, selama ini jika mungkin teman-teman sudah belajar tentang akuntansi perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, jika di jurnal itu ada soal misalnya perusahaan membeli barang atau perusahaan menjual barang, selama ini teman-teman berfokus kepada jurnalnya, akunnya. Jadi nilainya sudah diberikan di soal. Akan tetapi di dunia nyata itu tidak semudah itu. Jadi terjadi adalah di dunia nyata teman-teman tidak bisa tahu pasti berapa nilai yang akan dicatat di jurnal. Loh Bu, tapi kan gampang bisa dilihat di di barang di bukti pembeliannya. Oke, mungkin betul ketika membuat jurnal, ketika belinya. Tapi bagaimana nanti melaporkan di laporan keuangannya bagaimana? Lalu jika terjual, itu yang terjual nanti dicatatnya nilai persediaannya bagaimana? Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa terkait dengan pencatatan jurnal untuk transaksi persediaan, tidak hanya teman-teman harus hati-hati terhadap akun, tapi juga pada nilainya, yaitu berapa yang dicatat. Juga ketika nanti masuk laporan keuangan seperti ini, berapa nanti nilai yang dilaporkan. Nah, terkait dengan penilaian persediaan seperti ini, teman-teman kita bisa melihat bahwa kita harus melakukan namanya memilih. Jadi perusahaan kita ini itu aliran persediaannya itu seperti apa? Aliran cost-nya itu seperti apa? Jadi aliran cost itu seperti apa? Aliran cost itu begini teman-teman. Jadi contohnya teman-teman memiliki perusahaan dagang yang menjual misalnya sembako. Nah, teman-teman menjual beras. Nah, kemudian teman-teman membeli beras beli tanggal 1, tanggal 5, sama tanggal 7. Nah, pertanyaannya kemudian ada pelanggan datang untuk membeli beras. Pertanyaannya, pelanggan itu membeli beras yang mana? Beras yang dibeli tanggal 1, tanggal 5, atau tanggal 7? Nah, kita harus tahu informasi ini. Kenapa? Karena ini memang berpengaruh dengan nilai persediaan yang akan dilaporkan ke laporan keuangan. Bu, apakah itu menjadi sesuatu yang penting? Betul, penting. Kenapa? Karena sangat jarang membeli persediaan itu harganya, kita membeli barang dari supplier harganya sama terus kan sangat jarang ya. Mungkin bisa sama di suatu periode tertentu, tapi nanti ujung-ujungnya dalam 1 tahun pasti ada waktu di mana kita beli barang dengan harga yang berbeda. Akibatnya apa? Barangnya sama, tetapi dulu kita belinya dengan harga yang berbeda. Ini mengakibatkan nanti ketika masuk nilai persediaan di laporan keuangan, itu nanti muncul pertanyaan. Jadi nilai persediaan yang terjual kemarin itu yang mana ya? Yang saya beli tanggal 1, tanggal 5, atau tanggal 7? Nah, inilah yang terkait dengan di mana perusahaan harus memilih metode aliran cost, yaitu metode bagaimana memilih yaitu nilai barang yang terjual. Nah, jadi nanti contohnya akan ada lebih mudah di contoh di slide selanjutnya. Nah, kita lihat mungkin mudahnya langsung menggunakan contoh real sebagai berikut. Sebut saja ada perusahaan namanya Young and Crazy Company membeli barang sebagai berikut. Nah, jadi perusahaan membeli misalnya dia 3 kali membeli barang. Jadi katakanlah barangnya mungkin alat elektronik ya. Nah, satu barang, jadi membeli satu pada tanggal 2 Februari 2011 harganya $10. Nah, pada tanggal 15 Februari 2011 membeli satu lagi, barangnya sama persis, mereknya sama persis, tapi karena beda tanggal, sekitar ada selisih hampir 2 minggu, harganya ada kenaikan, sehingga membelinya dengan harga $15. Padahal barangnya sama persis dengan barang yang dibeli pada tanggal 2 Februari 2011. Sama, lalu pada tanggal 3 membeli satu barang lagi pada 25 Februari 2011, seharga $20, naik lagi harganya. Jadi ada barang, ada barang bersama persis, jadi satu jenis barang terdiri dari 3 kuantitas untuk stoknya, tetapi setiap barang itu dibeli dengan harga yang berbeda. Akibatnya cost-nya, nilai
barang tersebut berbeda di catatan akuntansi kita. Lalu, pada tanggal 28 Februari 2011, Young and Crazy Company menjual satu barang dengan nilai $90 yang terjual, jadi harga jualnya, nilai penjualannya adalah $90. Ini nilai penjualannya teman-teman, bukan nilai HPP-nya, tapi nilai penjualan $90. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa saldo akhir persediaan dan berapa HPP-nya pada akhir bulan Februari 2011? Nah, ingat ya, HPP itu apa? HPP itu adalah barang yang kita jual, itu dulu kita beli dengan harga berapa. Jadi pada Februari ini, Young and Crazy Company menjual satu barang. Kita beli 3, tapi yang terjual 1. Penjualannya adalah 90. Kita bisa tahu. Nah, misalnya kita bisa lihat ya, bahwa penjualannya sudah tahu. Penjualannya senilai 90. Sekarang pertanyaannya, HPP-nya berapa? Ingat ya, HPP itu adalah jadi barang yang kita jual itu dulu kita beli dengan harga berapa. Masalahnya yang terjual satu barang, tapi yang terjual apakah barang yang ini atau barang yang tanggal 15 Februari atau barang yang dulu dibeli tanggal 25 Februari. Sangat signifikan karena perhatikan nilainya beda. Jadi kalau barang yang Anda pilih barang 1 nanti HPP-nya 10. Kalau yang Anda pilih barang 2, HPP-nya itu $15. Kalau yang Anda pilih barang 3 yang Anda anggap sebagai barang yang terjual, itu nanti HPP-nya $20. Hanya memilih seperti itu saja bisa mengakibatkan perbedaan angka di laporan keuangan. Nah, akibatnya perusahaan makanya harus menentukan dari awal saya itu mau pakai metode milih yang mana. Jadi setiap ada barang yang terjual, itu barang yang terjual itu yang mana? Kebijakan perusahaan saya itu buat seperti itu. Nah, ada 3 ya cara memilih yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah aliran cost FIFO, aliran cost average atau rata-rata, dan aliran cost yang identifikasi khusus. Nah, kita akan mencoba satu-satu pengaruhnya bagaimana bagi perusahaan. Baik, yang pertama kita akan coba mengetahui metode first in first out atau FIFO. Jadi kalau pada metode first in first out atau FIFO atau masuk pertama keluar pertama ini, logikanya adalah asumsi yang digunakan adalah perusahaan menganggap bahwa barang yang terjual adalah barang yang dibeli paling awal. Jadi gampangnya perusahaan menghabiskan dulu stok yang lama. Jadi yang dianggap terjual itu adalah yang paling lama. Walaupun pada kenyataannya mungkin pelanggan ketika membeli ya pokoknya dia membelinya adalah yang paling dekat sama dia. Misalnya di supermarket pelanggan datang terus misalnya membeli beras, langsung ambil yang dapat dengan mudah ia ambil begitu. Walaupun kenyataannya mungkin itu stok mungkin masih stok baru. Nah, tapi perusahaan menggunakan asumsi. Pokoknya kalau menurut asumsi saya, menurut anggapan saya yang terjual pertama itu adalah barang yang stok paling lama. Nah, namanya ini adalah first in first out. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah 3 ya. Jadi kita punya 3 stok barang, yaitu barang yang dibeli pada 2 Februari paling bawah, lalu 15 Februari dan 25 Februari. Nah, waktu baru beli, belum terjual, belum ada penjualan, barangnya nilainya sebesar $45. Lalu kemudian akhirnya kita putuskan untuk dijual. Ketika yang terjual kan satu barang ya. Nah, satu barang itu yang dijual adalah yang paling bawah. Ya, yang paling bawah, yang paling lama. Jadi kita bisa lihat awalnya di sini kita belum tahu HPP-nya berapa karena kita belum tahu penjualannya berapa. Yang terjual yang mana. Jadi setelah kita memutuskan menggunakan asumsi FIFO, maka nanti kita bisa lihat oh yang terjual nih yang ini, yang paling bawah, yang paling lama. Sehingga HPP-nya adalah $10. Dan saldo sisanya pun, jadinya tadi saldonya kan $45 ya, keseluruhan, terjual $10, sehingga yang tersisa adalah $35. Ini first in, first out. Yang kedua, average cost. Nah, kalau average cost itu berarti kita tidak memilih secara spesifik barang mana yang terjual, tapi kita pokoknya pukul rata. Jadi semua persediaan saya, itu nilainya berapa ya? Per unitnya. Nah, coba perhatikan di sini ada 3 barang ya, 3 unit persediaan. Yang satu nilainya $10, satu nilainya $15, yang satunya nilainya $20. Nah, kalau average cost ini kan nilai beda-beda. Kita hitung, kita ratain deh. Jadi kalau kita mau pukul rata, ini 3 barang yang saya punya ini stok nilainya tuh berapa tuh per barang. Jadi Anda harus hitung rata-rata dulu.
Hitung rata-rata gimana? Nah, hitung rata-rata logikanya ya berarti Anda hitung dulu rata-rata ya. Bisa dilihat di sini kan ada, jadi gampangnya Anda total dulu nilainya. Jadi yang pertama kan nilainya kan 10 ya. 10 ditambah, di sini ada $15, ditambah 20. Nah, nanti dibagi berapa? Nanti Anda bisa lihat, dibagi 3. Jadi kan nanti ini 45. Nah, 45 dibagi 3, Anda bisa dapat. Oh, jadi setiap barang saya yang ada di stok barang persediaan, walaupun dulu belinya harganya beda-beda, tapi saya mau hitung. Pokoknya kalau saya pukul rata berapa, nah dapat, sehingga jadi nilainya adalah $15 per unit. Nah, karena yang terjual cuma 1 unit, berarti 1 unit dikali $15, sehingga di sini kita dapat HPP-nya $15. Sehingga di sini tinggal dihitung $90 dikurang $15, Anda dapat, oh, laba kotor yang adalah $75. Sehingga dapat di sini dihitung sampai ke bawah, dapat totalnya laba bersih adalah $30 dan saldo persediaannya $30 juga. Bandingkan dengan kita pakai metode FIFO tadi. Nah, ini metode FIFO tadi Anda bisa lihat HPP-nya tadi $10 kalau pakai metode FIFO, lebih sedikit daripada kalau pakai metode average. Laba kotornya lebih tinggi, jadinya $80. Laba bersihnya juga 33 dan saldo persediaannya juga 35. Jadi Anda bisa lihat walaupun pada kenyataannya itu barang yang terjual itu sama-sama 1 unit. Informasinya semua sama, tapi hanya dengan perusahaan memilih metode aliran persediaan yang berbeda bisa menghasilkan perubahan atau perbedaan di laporan keuangan perusahaan. Nah, itu yang membuat perusahaan dan Anda sebagai akuntan harus berhati-hati dalam memilih metode yang paling tepat terkait dengan aliran persediaan. Baik, berikutnya adalah satu metode terakhir yang juga sering digunakan oleh perusahaan, yaitu metode identifikasi khusus. Nah, berbeda dengan metode FIFO ataupun average, kalau metode FIFO dan average itu adalah asumsi. Jadi asumsi itu adalah berarti walaupun di kenyataannya tidak seperti itu, tapi perusahaan tetap menganggap bahwa metode itulah yang terjadi. Jadi maksudnya saya persediaan ya. Persediaan kalau perusahaan menggunakan asumsi FIFO, berarti ya pokoknya barang yang terjual itu adalah barang yang stok paling lama. Padahal kenyataannya mungkin pelanggan malah membeli barang yang paling baru. Nah, tapi kalau metode identifikasi khusus ini bukan asumsi. Jadi di sini perusahaan betul-betul mencatat HPP dan nilai saldo persediaan berdasarkan barang mana yang benar-benar terjual. Jadi tergantung item mana yang terjual. Jadi di sini perusahaan harus tahu persis ketika perusahaan yang menjual harus tahu persis barang mana yang dibeli oleh pelanggan. Biasanya perusahaan yang melakukan atau menggunakan metode identifikasi khusus ini perusahaan yang sudah menggunakan sistem barcode. Jadi misalnya teman-teman beli barang di swalayan mungkin bisa memperhatikan supermarket, kalau mereka sudah pakai scan barcode itu biasanya mereka sudah menggunakan identifikasi khusus. Jadi ketika barangnya pertama kali dibeli, dicek di barcode, oh ini dulu belinya harganya berapa. Jadi nanti walaupun barangnya jenisnya sama, mereknya sama persis, sama-sama di rak, mungkin mie instan misalnya, sama di rak yang sama, tapi karena belinya harganya beda, sudah terekam di barcode-nya, nah itu nanti akan menghasilkan data keuangan yang berbeda. Nah, jadi di sini perusahaan tahu persis barang mana yang dibeli oleh pelanggan, yang dijual ke pelanggan. Jadi kita bisa lihat, nah di contoh ini misalnya perusahaan tahu persis bahwa yang terjual adalah barang yang tengah-tengah. Jadi bukan barang yang pertama, tapi yang tengah-tengah. Jadi, oh ternyata pas tanggal 28 Februari menjual barang ke pelanggan 1 unit, yang terjual itu adalah barang yang dulu belinya 15 Februari. Sehingga HPP-nya pun nanti tercatat di sini $15, yaitu harga beli barang pada tanggal 15 Februari. Nah, kita bisa lihat data keuangannya berbeda ya dengan metode-metode yang tadi. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, walaupun semua informasi keuangan lainnya sama persis, hanya dengan memilih metode yang berbeda, ini dapat mengakibatkan perbedaan dampak keuangan. Dan ini tiga-tiganya metode yang diizinkan oleh standar akuntansi.
Jadi Anda sebagai akuntan harus memilih metode mana yang kira-kira paling tidak menyusahkan perusahaan dan paling akurat bagi perusahaan. Harus dua-duanya tuh, akurat sesuai kenyataan dan tidak menyusahkan. Kalau mau paling akurat itu identifikasi khusus. Kan perusahaannya bisa nggak? Menyusahkan tidak? Karena ini mahal dan ribet. Jadi kalau misalnya nggak pakai identifikasi khusus, mahal. Kita pakai Vivo aja. Karena kita kan jualnya barang makanan nih. Udah pasti yang kita usahakan terjual ke pelanggan ya barang yang paling lama biar nggak kadaluarsa. Jadi daripada ribet-ribet pakai identifikasi khusus, mahal, ini kita pakai Vivo saja. Karena sudah sesuai kenyataan kok dan tidak menyusahkan perusahaan. Begitu. Nah, ini jadi ya tadi. Nah, sekarang kita lihat itu tadi prinsipnya. Sekarang kita coba melihat aplikasinya bagaimana. Nah, jadi saya harap Anda masih ingat sewaktu mengerjakan akuntansi perusahaan dagang, tapi saya akan review kembali. Jadi perhatikan di sini ada informasi sebagai berikut. Kalmart Incorporated memiliki transaksi berikut pada bulan pertama ia beroperasi. Jadi pada tanggal 2 Maret membeli 2.000 unit dengan harga yang berapa tercantum. 15 Maret membeli dengan 6.000 unit, 19 Maret menjual 4.000 unit, dan 30 Maret membeli 2.000 unit dengan harga per unitnya sudah tercantum di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba di sini pertama menghitung barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual itu apa sih? Saya harap teman-teman masih ingat di akuntansi perusahaan dagang. Jadi pada intinya barang tersedia untuk dijual itu adalah stok awal. Stok awal, kalau ini baru pertama kali berjalan, maka ya ini saja, berarti ada stok awal. Lalu total pembelian, bersih ya, total pembelian bersih. Nah, ini ditambah nanti. Nah, kita baru dapat barang tersedia untuk dijual. Jadi di sini untuk menghitung barang tersedia untuk dijual, kita bisa lihat rumusnya ini ya, persediaan awal yaitu 2 Maret 2.000 unit. Nah, 2.000 unit dikali karena per unitnya $4, maka kali 4 8.000 unit. Lalu pembeliannya ada 2 kali pembelian di sini. 6.000 unit pertama, lalu dikali 4,4, lalu 2.000 unit dikali 4,75. Sehingga kita dapat barang tersedia untuk dijual adalah 43.900. Ini stok barang yang bisa dijual dalam satu periode. Pertanyaannya sekarang, ini dari total 43.900 ini berapa barang yang terjual? Nah, itu adalah HPP. Jadi kalau HPP atau cost of goods sold itu adalah berapa nilai barang yang terjual. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang tadi. Jadi diasumsikan bahwa kita sudah lihat di sini. Nah, diasumsikan bahwa Kalmart memiliki, jika kita mau menghitung HPP sekarang, kita sudah dapat nih, barang tersedia untuk dijualnya segini, tapi dari segini yang terjual berapa ya? Nah, kita mau ngitung yang terjual berapa, kita mau ngitung HPP-nya. Nah, untuk HPP apa? Nah, untuk HPP, Anda rumusnya, saya harap Anda masih ingat, tapi saya review kembali. Jadi, untuk rumus HPP, itu adalah barang tersedia untuk dijual, BTUD, barang tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan akhir. Jadi, Anda sudah dapat ini ya, barang tersedia untuk dijualnya berapa. Nah, terus Anda perlu ngecek nanti di akhir tahun, akhir bulan, atau akhir periode, Anda hitung, barang yang masih sisa stoknya di gudang itu berapa ya? Nah, terus setelah Anda hitung, nanti baru Anda bisa menghitung HPP-nya. Nah, perhatikan di contoh di sini, jadi diketahui bahwa pada akhir bulan, barang yang tersisa itu ternyata 6.000 unit. Ketahuan 6.000 unit. Jadi di sini kan kita bisa lihat belinya kan total barangnya itu kan ada 10.000 unit ya. Barang tersedia untuk dijualnya ini tuh ada di sini 10.000 unit totalnya. 10.000 unit dengan nilai dolarnya segini. Nah, tetapi sekarang kita lihat bahwa ternyata di akhir bulan, diketahui bahwa tersisa itu 6.000 unit. Pertanyaannya tersisa 6.000 unit ini yang mana ya?
Karena di sini ada 3 barang sih, kita bisa lihat dengan nilai yang berbeda-beda. Ada barang yang 1 unitnya nilainya $4, ada barang 1 unitnya 4,4, dan ada unit yang 4,75 per unit. Jadi di sini Anda bisa lihat yang perlu kita lakukan adalah kita di sini mengidentifikasi bahwa ternyata dari 6.000 unit ini 1.000 unitnya itu yang dibeli 2 Maret, 3.000 unitnya dibeli 15 Maret, 2.000 unitnya 30 Maret. Jadi kita hitung. Nah, jadi kita hitung 1.000 unitnya kan tadi kita tahu bahwa kalau 2 Maret itu berarti per unitnya adalah $4. Maka tinggal dikali. Sama, 15 Maret kita cek per unitnya berapa ya? Yang tersisa 3.000 unit, per unitnya 4,4. Sehingga dapat 13.200. Lalu 30 Maret juga sama, tersisa 2.000 unit, per unitnya 4,75, tinggal dikali. Sehingga Anda dapat, ending inventory-nya adalah 26.700. Nah, ini maka tinggal kita kurangi. Tadi kita sudah hitung nih, barang tersedia untuk dijualnya. Tadi sudah ngitung 43.900 di slide sebelumnya ya. Barang tersedia untuk dijual. Dalam bahasa Inggrisnya adalah ini, cost of goods available for sale. Selanjutnya dikurangi yang sudah kita hitung ini 26.700 sehingga kita dapat di sini HPP-nya adalah 17.200. Nah, ini menggunakan metode identifikasi spesifik untuk periodik, sistem periodik. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi nanti beda metode itu pada dasarnya perhitungannya sama. Hanya nanti yang beda itu adalah ketika menghitung ini, barang tersedia untuk dijualnya itu berapa nilainya. Begitu. Oke, kita sekarang lanjutkan dengan metode yang lain. Nah, ini sekarang kita menggunakan metode average cost. Nah, metode average cost, Anda bisa lihat, teman-teman, pada prinsipnya seperti yang saya bilang, itu teman-teman di sini sama caranya. Jadi, pertama dihitung barang tersedia untuk dijual, lalu selanjutnya dikurangin persediaan akhir. Nah, sekarang di sini, teman-teman, yang berbeda dengan metode sebelumnya adalah bagaimana menghitung persediaan akhirnya. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa yang tersisa itu adalah 6.000 unit. Ini. Pertanyaannya, kita sekarang nggak tahu yang 6.000 unit ini zaman kapan. Saya nggak punya catatannya, ribet. Saya nggak ngecek itu 6.000 unitnya itu zaman belinya tanggal berapa, saya nggak tahu. Begitu. Jadi di sini kita menggunakan metode rata-rata, kita akan pukul rata. Nggak peduli deh, bukan nggak peduli ya, jadi ya walaupun dulu belinya beda-beda harganya, sekarang kita anggap aja kita samain deh. Kalau kita mau pukul rata sama, per unitnya itu berapa toh? Nah, caranya gimana? Perhatikan ini ya, total of goods available-nya. Jadi perhatikan barang tersedia untuk dijualnya, BTUD-nya. Anda bagi barang tersedia untuk dijual secara dolar, secara uang, ini 43.900 ini, dibagi barang tersedia untuk dijual secara unit, yang 10.000 ini. Sehingga dapat per unitnya adalah 4,39. Nah, 43,9 ini baru nanti dikalikan. Kita sudah tahu bahwa di akhir periode itu tersisa 6.000 unit. Jadi di sini 6.000 unit dikali 4,39. Dapat 26.340. Nah, angka ini yang nanti masuk persediaan akhir. Sehingga untuk mendapatkan HPP, kita kurangkan 26.340 ini dari 43.900. Jadi seperti ini. Sehingga nanti dapat HPP-nya 17.560. Ini metode average. Lanjutkan, kita selesaikan metode FIFO. Jadi metode FIFO ini kita tahu bahwa asumsinya adalah yang terjual itu adalah yang paling belakangan. Jadi yang tersisa, artinya apa yang tersisa? Akhirnya yang paling terakhir. Nah, Bu, berarti kita taunya gimana dong? Nah, kan tadi disebutkan yang tersisa itu 6.000 ya. Kita kembali ke sini contohnya. Kita perhatikan di sini. Nah, tadi kan disebutkan bahwa yang tersisa itu adalah 6.000 unit. Nah, 6.000 unit itu kalau metode FIFO yang terjual itu adalah yang paling awal. Maka logikanya yang sisa adalah yang terakhir. Maka Anda 6.000 unit itu ambil dari pembelian yang terakhir. Perhatikan daftar pembelian yang ada di sini. Di slide yang agak lama. Jadi Anda bisa lihat, pembelian yang terakhir adalah tanggal 30 Maret yang ini. Jadi kita 30 Maret diambil semuanya, ada pembelian 2.000 unit, tapi cuma 2.000. Waduh, berarti
Padahal sisanya 6.000 unit Berarti masih kurang berapa? Masih kurang 4.000 unit ya. Berarti kita ambil pembelian satu tanggal sebelumnya, naik satu tanggal sebelumnya, yaitu di sini pembelian tanggal 15 Maret. Nah, pembelian tanggal 15 Maret ini ada 6.000 unit, tapi hati-hati, kita cuma butuh 4.000 unit. Jadi di sini jadi intinya dari 6.000 unit itu 2.000 unit itu nanti dari 4,75 dolar per unit, yang 4.000 unit nanti 4,4 dolar. Sehingga kita nanti lihat di sini perhitungannya. Ini. Jadi 2.000 unit yang pertama, pembelian yang terakhir itu 4,75, lalu 15 Maret yang 4,4, ya nanti dapat ending inventory-nya 27.100 seperti ini. Jadi di sini untuk Vivo itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah perhatikan unit. Anda harus mencari unit cost-nya. Jadi walaupun di situ 6.000 unit, 6.000 unit itu terdiri dari beberapa unit cost yang berbeda. Jadi di Vivo kuncinya adalah teman-teman harus mengetahui secara pasti berapa nilai unit cost untuk jumlah unit yang ada di persediaan akhir. Gitu. Nah, jadi angka 27.100 ini dikurangkan dari 43.900. Sehingga nanti dapat HPP-nya adalah 16.800. Nah, ini bagaimana menggunakan metode identifikasi spesifik, metode average, dan metode Vivo untuk periodik. Jadi saya harap teman-teman masih ingat ya, kalau periodik itu artinya apa? Kalau periodik itu artinya HPP itu baru dihitung akhir periode. Jadi HPP dihitung, HPP-nya dihitung akhir periode. Nah, ini kalau metode periodik. Jadi kalau misalnya waktu penjualan itu kita belum tahu. Jadi intinya kalau misalnya sekarang tanggal masih 15 Maret, masih belum akhir bulan. Nah, terus bos Anda datang mau nanya, kita laba kotor kita udah berapa ya? Kita belum bisa jawab. Kenapa? Karena kita pakai metode periodik. Laba kotor itu harus dapat angka HPP. Dan angka HPP itu baru dihitung di akhir periode. Jadi ke metode periode, HPP hanya dihitung di akhir periode. Jadi laba kotor baru bisa dihitung di akhir periode. Itu review sedikit. Nah, jadi tadi itu menggunakan 3 metode, tapi kalau periodik. Makanya kita ngitung HPP-nya pakai rumus yang seperti ini. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, Bu, kalau pakai metode perpetual, itu metodenya bagaimana? Bisa. Jadi 3 metode ini juga relevan digunakan untuk metode perpetual. Yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menerapkan metode average jika perusahaan menggunakan sistem perpetual. Nah, jadi di sistem perpetual itu, setiap kali perusahaan menjual barang, maka perusahaan harus menghitung berapa ya HPP dari barang yang saya jual. Ya, pokoknya kalau ada penjualan tanggal di sini contohnya, kita akan lihat bahwa setiap kali kita mencatat ada penjualan, maka kita harus menghitung berapa HPP-nya. Nggak boleh menunggu sampai akhir periode. Itu kalau metode perpetual. Nah, metode average, kalau misalnya kita menggunakan perpetual, disebut moving average atau rata-rata bergerak. Beda dengan average kalau periodik itu weighted average ya. Kita coba, jadi kita bisa menggunakan tabel ini untuk mempermudah kita ya. Jadi kan tadi ada, kita bisa lihat, jadi pertama, pada tanggal 2 Maret kita punya stok persediaan akhir segini ya, 8.000 stok persediaan masih sisa periode sebelumnya sebesar 8.000 dolar. Nah, lalu waktu pembelian, perhatikan waktu pembelian di sini pada tanggal 15 Maret pembeliannya per unitnya 4,4 dolar sebanyak 6.000 unit. Kita bisa lihat di sini kita bisa lihat di sini, perhatikan yang pertama, perhatikan jumlah atau nilai dolar per unitnya. Nilai dolar per unitnya sudah bukan 4 dolar yang sebelumnya dan bukan 4,4 dolar yang waktu pembelian ini. Jadi Anda setiap kali kita melakukan pembelian baru, kita harus menghitung nilai per unitnya yang baru. Jadi cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya Anda jumlahkan ini ya 8.000 yang di sini dijumlah dengan pembelian yang 26.400 yang di sini.
Jadi di sini 8.000 ditambah 26.400 ini. Nah, lalu nanti dibagi jumlah unitnya. Jadi nanti dibagi di sini, dibagi yang ini 6.000 unit ditambah 2.000 unit. Jadi di sini 2.000 unit tambah 6.000. Nanti Anda akan mendapatkan angkanya berapa? Angkanya akan mendapatkan 4,3 dolar. 4,3 dolar per unit. Begini. Nah, jadi setiap kali ada pembelian baru, waktu Anda menghitung stok persediaan akhirnya, di sini Anda harus menghitung nilai cost per unitnya. Karena di sini kan jadi ini kan kolom balance adalah kolom saldo, jadi di sini adalah Anda menjumlahkan stok persediaan yang sebelumnya ditambah dengan pembelian saat ini berapa, jadi plus, jadi 2.000 ini 2.000 unit tambah 6.000 dapat 8.000 unit. Lalu total nilai secara dolarnya juga sama, 8.000 dolar ditambah 26.400 dolar dapat 34.400. Seperti ini. Nah, selanjutnya ketika melakukan penjualan, di sini diketahui ada penjualan 4.000 unit. Nah, HPP-nya berapa? Nah, HPP-nya langsung dihitung saat itu juga. Anda hitung HPP-nya gimana? Anda hitungnya 4.000 dolar, 4.000 unit dikali cost per unit yang sudah Anda hitung di baris sebelumnya yang di sini. Jadi yang sudah kita hitung capek-capek tadi 4,3 dolar per unit ini masuk di sini. Jadi 4.000 unit dikali 4,3 dolar sehingga dapat HPP-nya adalah 17.200. Setelah ini jangan lupa menghitung sisa persediaannya berapa. Jadi kan tadi persediaannya kan tadinya ada 8.000 unit, lalu terjual 4.000 unit. Jadi yang tersisa nanti 4.000 unit. Dengan nilai per unitnya masih 4,3 dolar dan di sini adalah nilai keseluruhannya 17.200. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Maret ada pembelian lagi sebesar 2.000 unit dengan per unitnya 4,75. Totalnya adalah 9.500 dolar. Sama seperti tadi Anda hitung unitnya 4.000 dolar ini 4.000 unit ditambah 2.000 unit dapat di sini 6.000 unit. Lalu nilai dolarnya 17.200 ditambah 9.500 karena dapat 26.700. Lalu jangan lupa setelah itu dihitung di sini nilai dolar per unitnya berapa. Nah, ini adalah metode moving average. Selanjutnya metode perpetual FIFO. Nah, perpetual FIFO ini pada prinsipnya juga sama. Jadi setiap ada penjualan, Anda harus menghitung HPP-nya berapa. Kita menggunakan tabel ini untuk mempermudah ya, format tabel seperti itu untuk mempermudah perhitungan kita. Nah, awalnya sama seperti tadi, average. Kita menghitung dulu saldo balance-nya berapa. Nah, yang selanjutnya tanggal 15 Maret, hati-hati, di sini ada pembelian 6.000 unit dengan harga 4,4 dolar per unitnya. Nah, beda dengan metode average di mana kita bisa menggabungkan ya berapa persediaan yang sisa stok kemarin dengan persediaan yang baru kita beli itu bisa kita gabungkan. Kalau metode FIFO, setiap persediaan dengan setiap persediaan step kloter itu harus dipisah. Jadi di sini kita bisa lihat, nah di sini ada 2 kloter persediaan. Jadi setelah pembelian tanggal 15 Maret, di sini ada 2 kloter. Kloter pertama adalah kloter sisa bulan lalu, yaitu sebesar 4 dolar per unit. Dan kloter kedua adalah 6.000 unit dengan nilainya 4,4. Jadi ini harus di-keep informasi yang berbeda ini. Informasi 2 kloter ini harus di-keep. Baru nanti di total kita dapat, nilai persediaan dolar totalnya adalah 34.400. Nanti tanggal 19 Maret ada penjualan. Nah, 19 Maret ada penjualan berapa? Penjualannya 4.000 unit. Nah, penjualan 4.000 unit ini sekarang pertanyaannya 4.000 unitnya ini dikali berapa? Dikali berapa dolar per unitnya? Nah, di sini 4.000 unitnya, jadi teman-teman, kalau metode FIFO, teman-teman harus menghabiskan kloter yang Anda cek baris yang sebelumnya yang ini. Nah, jadi kita akan menjual yang mana? Di sini ada 2 kloter persediaan, yang kloter 1 sama kloter 2. Kloter 1 ada 2.000 unit. Maka artinya apa? Karena ada 4.000 unit yang terjual semuanya, 2.000 unit ini terjual semua. Maka di sini 2.000. Nah, di sini 2.000. 2.000 unit terjual semua. Selanjutnya masih kurang yang terjual 4.000 ya. Itu baru 2.000. Berarti yang 2.000 yang lainnya ini mana? Nah, berarti 2.000 yang lain yang masuk kloter 2. Berarti yang 2.000 pertama ini dari kloter 1, maka nilai per unitnya adalah 4 dolar per unit.
Nah, yang 2000 unit sisanya itu masuk kloter 2, di mana nilai dolar per unitnya adalah 4,4 dolar yang ini. Jadi nah, baru setelah kita sudah dapat, oh berarti begini perhitungan HPP-nya. Kita totalkan 2000 unit dikali 4,4 dolar, ditambah 2000 unit dikali 4,4. Anda dapat total HPP di sini 16.800. Nah, ini HPP-nya untuk metode perpetual menggunakan FIFO. Jangan lupa setelah terjual, maka Anda harus update sisa stok barangnya berapa ya setelah penjualan tanggal 19 Maret. Nah, Anda bisa lihat, karena di sini yang kloter pertama udah habis, kloter 1 sudah habis, dan kloter 2 sudah terpakai 2000 unit. Jadi akhirnya kloter yang ini, kloter 2 ini yang tersisa tinggal 4000 unit. Dengan nilai per unitnya adalah 4,4 dolar, 17.600. Lalu pada tanggal 30 Maret nanti ada pembelian lagi 2000 unit dengan harga 4,75 dolar per unit. Nah, di sini perhatikan informasinya sama, kita keep. Pokoknya intinya setiap kloter itu harus di-keep informasi berapa nilai per unitnya. Nah, baru setelah itu kita nanti bisa mengetahui persediaan akhirnya berarti berapa? Persediaan akhirnya berarti yang ini, yang terakhir, 27.100. Ini sisa stok pada akhir bulan Maret. Nah, itu ini metode perpetual jika menggunakan FIFO. Nah, itu tadi ya deskripsi tampilan tentang bagaimana menggunakan 3 metode penilaian, 3 metode aliran persediaan. Nah, mungkin akan lebih mudah jika kita langsung praktek ya, bagaimana melakukan mengerjakan soalnya. Nah, pembahasan tentang soal ini akan kita bahas lebih lanjut di video yang kedua. Nah, untuk materi terkait dengan metode aliran persediaan, saya rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk langsung melihat video kedua terkait dengan pembahasan latihan soal. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.